Para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih cuk. Nah, di segmen Mari Ngeharem kali ini gue bakal menuhin salah satu requestan lu pada nih cuk, yang ya udah lama lah lu nge-request ini, yaitu haremnya Ayumu, MC dari seri Korewa Zombie wa Desu Ka, salah satu anime legend yang menurut gue itu bagus banget. Dan buat lu pada nih ya yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocuk. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ya jelas lah gitu kan, siapa lagi kalau bukan si Loli Eclutot atau yang sering dipanggil Ayu. Ayu adalah seorang necromancer yang berasal dari Underworld dan mantan anggota dari Seven Abyss. Berapa lama Ayu ada di Underworld dan apa yang dia lakukan di Underworld itu sama sekali nggak diketahui. Bahkan sampai akhir seri Korewa Zombie wa Desu Ka itu sama sekali nggak dikasih tahu tentang kehidupannya Ayu di Underworld. Ayu udah lama tinggal di Tokyo. Bahkan sebelum dia ketemu sama Ayumu, Ayu itu udah ada di Tokyo. Dan pada awalnya sikap Ayu ke Ayumu itu dingin banget, kayak sikap doi ke lu. Karena ya pas Ayumu nyoba temenan sama Ayu, semua ajakannya Ayumu itu ditolak sama Ayu. Tapi ya karena si Ayu itu udah merasa cukup kenal sama Ayumu, Ayu menyelamatkan Ayumu dari kematiannya pas si Ayumu mati karena pembunuh berantai. Dan ya Ayu membangkitkan Ayumu sebagai zombie karena pada dasarnya Ayu itu adalah seorang necromancer yang bisa membangkitkan siapapun. Dan setelah itu Ayu mulai tinggal di rumahnya Ayumu. Diketahui kalau sejak pertemuan pertama Ayumu dan Ayu di depan toko jajanan, Ayumu udah mulai suka sama Ayu. Lebih tepatnya sih ya cinta pada pandangan pertama lah. Dan hal itu dikarenakan Ayumu yang punya sindrom Imoto, atau ya dia itu singkatnya adalah siskon lah. Dan kalau dilihat secara fisik emang Ayu itu kayak seorang Imoto, makanya ya Ayumu itu bisa suka. Walaupun ya sebenarnya Ayu itu adalah loli baba. Biasanya Ayu bakal menahan emosinya dan gak akan menunjukkan emosinya, karena ya kekuatan dia itu bisa mengotak-ngatik suatu takdir dan mengubah suatu realita cuma dari omongan. Contohnya ketika Ayu bilang mati ke seseorang, maka ya orang itu bakal mati. Atau ketika Ayu bilang hidup ke seseorang, maka ya orang yang udah mati itu bakal hidup lagi. Cuma setiap Ayu pakai kekuatannya, dia akan mendapatkan konsekuensi dari kekuatannya. Dan setelah pertarungan dengan King of Night, Ayu itu mulai menunjukkan emosinya dan sesekali dia berbicara. Contohnya ketika Ayumu dikuasai sama iblis kemalasan, Ayu bilang kalau kamu bukan Ayumu yang aku cinta. Hal itu bisa lo lihat di anime juga, walaupun ya gue agak lupa lah di episode berapa itu. Dan dari contoh yang gue kasih itu harusnya lo tahu dong kalau Ayu emang cinta ke Ayumu. Walaupun ya terkadang Ayu agak kesel sama fantasi liarnya Ayumu yang berlebihan tentang dirinya. Harem kedua Ayumu adalah Haruna. Haruna adalah seorang Mahoushoujo yang masih magang dan berasal dari filler negara yang ada di dunia paralel yang mayoritasnya diisi sama Mahoushoujo. Pada awalnya Haruna dan Ayumu itu sama sekali nggak akur. Tapi setelah Ayumu secara nggak sengaja ngambil kekuatan Mahoushoujo-nya Haruna, mau nggak mau Haruna harus tinggal di rumahnya Ayumu agar ya dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang dimaling sama Ayumu, sambil terus melatih Ayumu make kekuatan Mahoushoujo-nya. Haruna awalnya itu menganggap Ayumu sebagai zombie yang maling kekuatannya. Tapi seiring jalannya cerita, hubungan mereka itu jadi lebih dekat dan ya pandangan si Haruna ke Ayumu itu berubah jadi partner Mahoushoujo-nya. Haruna digambarkan sebagai cewek yang tsundere yang selalu menyangkal perasaannya ke Ayumu. Tapi Haruna akhirnya berani ngaku kalau dia suka sama Ayumu ketika Ayumu kehilangan ingatannya tentang Haruna. Bahkan ya Haruna itu sampai memohon ke Ariel yang merupakan gurunya Haruna untuk mengembalikan ingatannya Ayumu. Harem ketiga Ayumu adalah Seraphim atau yang sering dipanggil Sera. Sera adalah ninja vampir yang pada awalnya ditugaskan untuk membunuh Ayu karena menarik perhatian monster yang berada di Underworld. Tapi hal itu berubah saat Sera mati dan dihidupin lagi sama Ayu. Ayu ngidupin Sera itu tetap sebagai seorang vampir. Cuma Sera juga berperan sebagai kunci yang menyegel pintu gerbang Underworld
agar para monster itu nggak bisa datang ke dunia manusia. Dan setelah dihidupin lagi sama Ayu, Sera itu jadi pelayannya Ayu. Walaupun ya posisi itu udah direbut sama Ayumu yang ngebuat Sera jadi pelayannya Ayumu. Pada awalnya Sera dan Ayumu itu kelihatan saling bermusuhan dan saling memperebutkan posisi pelayannya Ayu. Tapi seiring waktu Sera mulai suka ke Ayumu walaupun ya dia selalu menyangkal perasaannya ke Ayumu. Dan Sera mulai menerima perasaannya ke Ayumu itu ketika dia merawat Ayumu yang sedang sakit. Harem keempat Ayumu adalah Yoshida Yuki. Yuki adalah cewek yang berasal dari klan ninja vampir sama seperti Sera. Pada awalnya Ayumu menganggap Yuki itu seorang cowok karena ya penampilannya si Yuki itu kayak seorang bisonen gitu lah atau cowok cantik gitu. Tapi setelah Ayumu dan Yuki secara nggak sengaja berciuman, Ayumu sadar kalau Yuki adalah cewek. Dan bagi klan ninja vampir, ciuman adalah akad pernikahan. Jadi ya secara teknis kalau kita pakai hukum klan ninja vampir ya, maka Ayumu dan Yuki itu udah menikah. Walaupun ya Ayumu nggak pernah serius gitu nanggepin Yuki yang udah menganggap Ayumu kayak suaminya. Yuki menegaskan kalau dia pengen Ayumu itu jadi suaminya, dan itu dibuktikan dengan Yuki yang memperlakukan Ayumu kayak suaminya. Mulai dari masakin Ayumu, ngasih bekal ke Ayumu, dan lain hal sebagainya yang sering dilakukan seorang istri ke suaminya lah. Harem kelima Ayumu adalah Sarasvati, tapi ya bukan Isyana Sarasvati ya. Sarasvati atau yang suka dipanggil Saras adalah ninja vampir yang juga sama kayak Sera dan Yuki. Bedanya Saras itu berasal dari klan yang berbeda dengan Sera dan Yuki. Serta Saras itu bersekolah di sekolah yang sama kayak Ayumu untuk penyamaran. Pada awalnya Saras dikasih misi untuk bikin Ayu itu jadi magnet yang menarik monster dari Underworld. Tapi misi itu dicabut setelah gerbang Underworld udah disegel, yang mana ya kunci segel itu adalah Sera. Dan setelah nggak punya misi, Saras yang gabut itu jadi seorang idol dengan nama panggung Kirara buat mengisi waktu luangnya. Dan Ayumu pada awalnya itu menganggap Saras sebagai orang yang menarik karena kepribadiannya. Tapi setelah Saras jatuh cinta ke Ayumu dan ngasih perhatian yang over ke Ayumu, itu bikin Ayumu kayak mandang aneh lah ke Saras. Karena ya perubahan itu terjadi dalam waktu 1 hari doang. Ya itu sebenarnya bisa terjadi soalnya Saras jatuh cinta ke Ayumu setelah dia ngeliat pantatnya Ayumu. Dan Saras menyebutnya adalah cinta pada pandangan pertama karena pantat Ayumu Kyun, kalau katanya Saras. Harem keenam Ayumu adalah Hiramatsu Taeko. Beda dari semua harem Ayumu yang mana ya mereka itu non manusia, Taeko adalah seorang manusia tulen yang sama sekali nggak punya kekuatan apapun. Taeko adalah teman sekolah sekaligus teman sekelasnya Ayumu yang udah sejak lama suka sama Ayumu. Tapi karena sifatnya dia yang gak berani buat mengungkapkan perasaannya ke Ayumu, Taeko itu jadi sering malu-malu. Dan pertama kali Taeko bertemu dengan Ayumu itu ketika sedang hujan yang dipenuhi dengan suasana romantis ala-ala drama Korea. Taeko ngelihat Ayumu yang naruh payungnya di jalan buat nutupin kucing yang lagi kehujanan. Dan Ayumu yang udah nggak megang payung itu ditawarin sama Taeko buat satu payung sama dia. Dan terciptalah gitu kan suasana romantis yang diimpikan sama semua anak muda. Dan sejak itu Taeko mulai sering memperhatikan Ayumu yang akhirnya ya Taeko jatuh cinta ke Ayumu. Harem ketujuh Ayumu adalah Negliria Nebiros atau yang sering dipanggil Nene. Nene berasal dari Underworld dan mantan anggota Seven Abyss seperti Ayu. Dan dia dikenal sebagai prajurit terkuat di Underworld yang menandakan ya kalau Nene itu bukan manusia. Selain jadi seorang prajurit, Nene juga seorang blacksmith karena ya dia yang membuat perlengkapan yang dipakai sama Ayu. Sedangkan di dunia nyata, Nene itu dikenal sebagai seorang mangaka doujinshi yang ya dia itu suka ngebuat doujinshi gitulah. Pada awalnya sifat Nene ke Ayumu itu biasa aja dan ngelihat Ayumu kayak adiknya sendiri lah. Tapi ya lama kelamaan sama kayak heroin yang lain, Nene mulai jatuh cinta ke Ayumu. Dan itu ditunjukkan ketika Ayumu and the gang harus ngelawan mantan anggota Seven Abyss yang lain. Harem Ayumu yang berikutnya adalah Chris. Chris adalah seorang Mahoushoujo yang menyamar jadi guru di sekolahnya Ayumu dan dikenal sebagai Mahoushoujo terkuat. Chris juga gurunya Ariel yang merupakan guru dari Haruna. Jadi ya bisa dibilang Haruna itu adalah cucunya Chris dalam perguruan Mahoushoujo.
Tapi ya prestasinya Chris itu hancur ketika dia diusir dari Villers karena dianggap sebagai pemimpin dari para pemberontak. Ayumu pertama kali ketemu Chris di bandara yang Ayumu panggil Yose-san karena ya kecantikan Chris yang menurut Ayumu itu kayak peri. Dan pada awalnya Chris itu adalah karakter antagonis yang menyerang Saras, tapi ya untung aja di situ ada ketua klan ninja vampir yang nolong Saras. Dan seiring jalannya waktu ya sama aja kayak haremnya Ayumu yang lain, Chris mulai suka ke Ayumu, terutama ketika ngelawan mantan anggota Seven Abyss. Dan Chris juga dekat sama nenek karena ya mereka sering diliatin lagi kobam bareng. Harem terakhir Ayumu adalah Lilia Lilith. Lilia adalah ratu Villers sekaligus seorang Mahoushoujo. Dan walaupun Lilia itu punya tubuh loli, umur Lilia itu sama kayak Eiyu yang ya bisa dibilang Lilia itu adalah loli baba. Dan pertemuan pertama Lilia sama Ayumu itu di volume 8 sewaktu Lilia pengen beli manga, dan pertemuan mereka berikutnya pas tabrakan yang secara nggak sengaja Ayumu nyium Lilia. Dan Lilia yang kesel sama Ayumu karena ngambil ciuman pertamanya, akhirnya ngutuk Ayumu make kekuatan Mahoushoujo-nya yang ngebuat semua orang melupakan Ayumu. Tapi ya kutukan itu hancur berkat Eiyu. Dan di volume 9 diketahui kalau Lilia mulai tinggal di rumahnya Ayumu. Tapi dia nggak ingat siapa itu Ayumu, dan itu dikarenakan kutukan yang dia kasih sendiri ke Ayumu. Dan di volume yang sama diketahui kalau Lilia mulai suka ke Ayumu, yang ditandai dengan omongannya Lilia yang bilang, saat bersama Ayumu terasa menyenangkan dan jantungku berdegup lebih kencang. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuke untuk pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulislah di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gua gak maksa lo, kok cukup tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.